ayah. Film ini diawali di sebuah bandara di India saat sebuah pesawat komersil bernama Kohinoor yang akan terbang landas dibatalkan sementara karena seorang petugas bea cukai wanita bernama Mala mendapatkan informasi kalau ada 3 orang pramugari di pesawat Kohinoor yang membawa emas batangan untuk diselundupkan. Dan terlihat para penumpang pesawat itu pun mulai panik. Lalu terlihat petugas bea cukai itu memanggil satu persatu pramugari yang ia curigai. Yang pertama bernama Jasmine, Geta Sethi, dan juga Devyarana. Mereka bertiga pun lalu digiring dibawa ke sebuah ruangan untuk diinterogasi. Sebelum menjadi pramugari, Geta Sethi adalah seorang mantan pemenang Miss Kecantikan. Hingga dengan mudahnya ia bisa terpilih menjadi seorang pramugari. Saat ini ia tinggal di rumahnya yang sederhana bersama dengan suaminya yang seorang koki. Suaminya pun berjualan makanan di rumahnya lewat online. Dan mereka berdua bercita-cita suatu hari nanti bisa membuka sebuah restoran. Sementara pramugari yang bernama Jas, ia sangat suka dengan kemewahan dan barang-barang branded, meski ia harus mendapatkannya dari laki-laki yang sudah beristri. Jasmine ini dari kecil tinggal bersama dengan kakeknya ketika ayah dan ibunya bercerai. Dia sangat menyayangi kakek yang telah ia anggap sebagai ayahnya sekaligus sahabatnya. Dari kecil ia sudah bercita-cita menjadi seorang pramugari. Sementara Devyarana tinggal bersama ayah, ibu, dan saudara laki-lakinya yang seorang hacker di sebuah kota bernama Mumbai. Ia disekolahkan oleh orang tuanya di sekolah penerbangan untuk menjadi seorang pilot pesawat komersil. Namun tanpa diketahui orang tuanya, ia malah sekolah ekonomi. Dan setelah lulus, ia melamar menjadi seorang pramugari. Devya menipu kedua orang tuanya yang menganggap Devya itu bekerja menjadi seorang pilot. Mereka bertiga pun kemudian diinterogasi oleh petugas bea cukai. Dan scene pun mundur 6 bulan ke belakang saat mereka bertiga tengah mengeluh karena sudah 6 bulan mereka tidak digaji secara full oleh maskapai Kohinoor. Maskapai Kohinoor ini dimiliki oleh pebisnis bernama Vijay Walia. Meski Kohinoor tengah merugi dan krisis keuangan, namun Vijay ini berbicara kepada publik kalau maskapainya baik-baik saja. Getu dan pramugari lainnya saat itu sedang cemas karena mereka tak bisa memenuhi kebutuhan hidup mereka dengan gaji yang tidak dibayar full oleh Kohinoor. Hingga suatu hari, 3 bulan sebelum mereka ditangkap, saat mereka sedang berada di pesawat yang terbang landas, mereka mendapati pramugara senior bernama Rajpanshi yang meninggal di pesawat. Saat Geta Sethi membuka baju Rajpanshi untuk memberi pertolongan, mereka terkejut saat melihat batangan-batangan emas di tubuh Rajpanshi. Jasmine yang suka kemewahan saat itu coba menghasut 2 temannya untuk mengambil emas itu. Namun meski Geta dan Devya membutuhkan uang, namun mereka menolak ajakan Jasmine karena mereka takut dipenjara. Dan karena keadaan darurat, pesawat itu pun mendarat kembali di bandara sebelumnya. Dan jasad Rajpanshi pun diidentifikasi oleh petugas. Dan di tempat itu, Devya bertemu dengan teman kuliahnya yang pernah bermesraan dengan dirinya saat itu, yang bernama Jaipir, yang kini menjabat kepala bea cukai di bandara itu. Dan di bandara itu juga Mittal yang menjabat manajer Kohinoor datang untuk melihat jasad Rajpanshi. Dan ternyata emas seberat 12 kilo itu akan diselundupkan Rajpanshi ke daerah Albruj. Dan saat Jasmine pulang ke rumahnya, di sana sudah ada pemilik rumah yang menagih uang sewa rumah dan iuran lainnya. Karena tak punya uang, Jasmine pun memberikan sebuah jam tangan untuk membayar tagihannya. Melihat itu, sang kakek yang merasa kasihan kepada Jasmine memberikan cincinnya untuk dijual untuk kebutuhan Jasmine sehari-hari. Kemudian, Jasmine pun pergi ke toko emas untuk menggadaikan cincin kakeknya. Sementara Devya yang pulang ke rumah orang tuanya, ia terlihat kecewa kepada ayah dan ibunya
yang telah menjual mobilnya karena kebutuhan ekonomi tanpa memberitahu dia terlebih dahulu. Sementara itu, Getu yang sama sedang krisis keuangan, ia pergi ke pasar untuk berbelanja. Di sana, ia bertemu dengan istri Mittal. Istri Mittal di situ bercerita kalau dia juga dahulu pernah menjadi seorang pramugari Kohinoor. Dan beberapa hari kemudian, di beberapa televisi berita bangkrutnya maskapai Kohinoor telah viral. Dan Pidia pun mengetahui kabar itu dari koran. Vijay selaku direktur Kohinoor saat diwawancarai media, ia menegaskan kalau perusahaannya baik-baik saja. Namun berita bangkrutnya Kohinoor pun langsung membuat cemas para karyawan Kohinoor termasuk para pramugari Kohinoor. Dan Getu pun tahu langsung kabar itu dari kepercayaan Vijay atau manajer Kohinoor yaitu Mittal. Getu pun terlihat panik karena mereka tak bisa mencairkan dana pesangonnya. Malam harinya, Getu pun mengajak dua temannya Vidya dan Jasmine untuk menjual barang-barang Kohinoor yang ada di gudang. Namun Jasmine dan Vidya merasa bingung dengan apa yang dilakukan oleh Getu. Mereka pun coba menenangkan Getu. Saat Getu telah terlihat tenang, mereka pun lalu bercerita tentang keterpurukan mereka saat ini. Saat Getu dan Vidya terlihat sangat cemas, tiba-tiba Jasmine mengeluarkan sebuah handphone milik Rajbansi yang ia dapatkan saat terjatuh dari saku celana Rajbansi. Di situ, Jasmine memberitahu kedua temannya detail tujuan emas yang dibawa oleh Rajbansi dan juga nomor yang sering dihubungi Rajbansi. Getu pun lalu merebut HP Rajbansi dan menelpon nomor itu. Dan ternyata setelah dihubungi, nomor itu adalah nomor Mittal yang saat itu diangkat oleh istrinya. Dan Getu pun mendengar dan mengetahui suara Mittal dan istrinya. Dan setelah itu, mereka bertiga pun bertemu di sebuah mall dengan Mittal. Mereka bertiga pun lalu meminta Mittal untuk menjadikan mereka bertiga menjadi pengganti Rajbansi. Mittal pun lalu memberikan sebuah alamat, dan beberapa hari kemudian mereka bertiga datang ke alamat yang diberikan oleh Mittal. Dan di tempat itu, Mittal pun langsung mengeluarkan beberapa batangan emas dari sebuah lemari dan menaruhnya di hadapan mereka bertiga. Dan di situ juga Mittal menjelaskan siapa saja orang-orangnya yang ada di bandara. Dan Mittal pun memberitahu mereka kalau mereka jangan sampai tertangkap. Dan saat emas itu telah dibawa pulang, mereka bertiga memandangi emas itu. Mereka bingung bagaimana caranya ia akan mengemas emas-emas itu agar tak ketahuan saat mereka bawa di pesawat. Namun saat Getu dan Vidya hendak memakan coklat berbentuk kelereng, mereka seakan mendapatkan ide. Dan mereka pun lalu pergi ke toko emas langganan Jasmine. Dan mereka bertiga melebur batangan emas itu dan mencetaknya menjadi bulat seukuran kue coklat yang sering mereka makan. Dan setelah dibentuk bulat, mereka celupkan ke dalam coklat asli dan membungkusnya serta mengepaknya seperti kue coklat asli. Dan setelah selesai, emas-emas itu mereka masukkan ke dalam koper berisi pakaian dan menaruh coklat asli di atasnya. Dan saat pertama kali mereka menyelundupkan emas itu, Getu pun terlihat cemas saat ia melihat petugas bandara. Namun saat itu, kedua temannya langsung menenangkan Getu. Saat mereka berada di sebuah hotel, akhirnya orang suruhan Mittal pun datang untuk mengambil emas itu. Dan akhirnya misi pertama mereka pun telah berhasil. Mereka bertiga pun mendapat bayaran uang dolar dari Mittal. Dan dari uang itu, Jasmine pun berhasil membeli barang-barang yang selama ini ia damba-dambakan dan mampu kembali menebus cincin kakeknya yang saat itu ia gadekan. Setelah memberi barang-barang mewah, Jasmine pun sering pamer di sosial media. Sementara Getu berhasil menyewa sebuah tempat untuk restoran suaminya. Dan Vidya pun mampu membeli mobil baru untuk pengganti mobil yang saat itu dijual orang tuanya. Dari beberapa kali misi yang mereka jalankan, mereka bertiga mendapatkan upah yang mampu merubah kehidupan mereka bertiga. Dan itu semua membuat teman-teman pramugari lainnya menjadi iri dan curiga kepada mereka. Namun pada suatu hari misi mereka hampir gagal saat malah petugas bea cukai mencoba memeriksa barang mereka. Namun saat Getu, Vidya dan Jasmine mulai cemas karena takut ketahuan,
Tiba-tiba Jasmine melihat Jaifir, kepala bea cukai yang menjadi sahabat Vidya. Jasmine pun lalu melambaikan tangan Vidya ke arah Jaifir, dan Jaifir pun datang menghampiri mereka yang membuat Mala tak melanjutkan pemeriksaan itu. Malam harinya, Vidya pun memenuhi ajakan Jaifir untuk berkencan sebagai tanda terima kasih dari Vidya kepada Jaifir. Di kencan itu, mereka terlihat mulai dekat, dan Jaifir pun mulai mengingat masa lalunya saat bercumbu dengan Vidya. Dan saat hari gajian tiba, pramugari teman mereka terlihat menangis karena mereka tak mampu membayar kebutuhan hidup mereka sehari-hari dari uang gajian yang dipotong oleh Kohinoor. Sementara Getu, Vidya, Jasmine selalu berpoya-poya pergi ke klub malam untuk berpesta. Dan saat pulang berpesta, mereka bertemu dengan Komal yang juga menjadi pramugari temannya sendiri. Shin pun lalu kembali ke masa sekarang. Sebelum Mala menangkap mereka bertiga, Mala terlebih dahulu mendapatkan informasi dari seseorang kalau ada 3 orang pramugari yang bernama Jasmine, Vidya, dan Getu. Setelah ia mendapatkan perintah dari atasannya, ia pun lalu pergi untuk menangkap mereka seperti kejadian di awal film tadi. Setelah selama 6 jam mereka bertiga diperiksa, atasan Jaifir pun menyuruh untuk melepaskan mereka karena tak ada barang bukti yang mereka temukan. Namun Mala yang yakin kalau mereka bertiga bersalah, pergi untuk memeriksa sampah di dalam kresek yang dibawa oleh petugas. Di situ ia menemukan coklat yang sama persis yang ia temukan di koper saat sebelumnya memeriksa mereka bertiga. Saat Mala mencoba memakan coklat itu, mereka bertiga terlihat cemas kalau mereka akan ketahuan. Namun ternyata coklat yang Mala makan adalah coklat asli. Dan setelah Mala memeriksa satu persatu coklat itu, ia pun tak menemukan satu emas pun dari dalam coklat itu. Dan ternyata 6 jam sebelum mereka ditangkap, mereka bertiga mendapatkan informasi dari sang pilot bahwa pesawat mereka akan digeledah, dan mereka pun menyembunyikan emas itu di atap pesawat. Karena tak ada barang bukti, mereka bertiga pun lalu dilepaskan, dan mereka bertiga meratapi dan melihat bahwa emas yang mereka bawa telah hilang karena pesawat itu telah terbang landas menuju Moskow.